Video ini akan membahas tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kita perlu ketahui apa sih itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Pemerintah, bagaimanapun secara resmi hanya mengakui 6 agama, antara lain, yang pertama agama Islam, kedua agama Protestan, ketiga agama Katolik, keempat agama Hindu, kelima agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Berikut ini adalah penjelasan agama yang pertama, yaitu agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan 88% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera. Masuknya agama Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Islam dibawa dan dikembangkan di Indonesia melewati para tokoh pengembang agama Islam itu sendiri, yaitu para wali songo. Berikut adalah penjelasan tentang agama Islam. Nama kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Nama pembawa agama Islam ke bumi adalah Nabi Muhammad. Permulaan munculnya agama Islam di Indonesia adalah sekitar abad ke-13. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid atau musola. Berikut hari besar keagamaan agama Islam. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Isra Miraj, Tahun Baru Hijriah, dan Maulud Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kedua yaitu agama Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda VOC pada sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC yang mengutuk paham Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat di abad ke-20, yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua dan lebih sedikit di Kepulauan Sunda. Agama Kristen Protestan merupakan pecahan dari agama Kristen Katolik. Agama Kristen Protestan juga merupakan agama yang jumlah pemeluk dan penganutnya cukup banyak. Nama kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Nama pembawa agama Kristen Protestan adalah Yesus Kristus. Agama Kristen Protestan muncul di Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Kristen Protestan adalah gereja. Dan hari kebesar keagamaannya adalah hari Jumat Agung, hari Natal, kenaikan Isa Al-Masih, dan hari Paskah. Selanjutnya yang ketiga yaitu agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik merupakan agama yang juga diakui di negara Indonesia dan mempunyai jumlah pemeluk yang cukup banyak juga. Agama Kristen Katolik tidak jauh berbeda dengan agama Kristen Protestan. Nama kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab. Nama pembawa agama Kristen Katolik adalah Yesus Kristus. Agama Kristen Katolik muncul di Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Kristen Katolik adalah gereja. Berikut hari besar keagamaannya yaitu hari Jumat Agung, hari Natal, kenaikan Isa Al-Masih, hari Paskah. Yang keempat, agama Hindu.
Pemeluk dan penganut agama Hindu tidaklah sebanyak pengikut agama lainnya, tapi agama Hindu merupakan salah satu agama di Indonesia yang diakui secara hukum. Penganut dan pemeluk agama Hindu dijamin oleh negara dalam menjalankan setiap ibadahnya. Nama kitab suci agama Hindu adalah Weda. Agama Hindu muncul di Indonesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Dan hari besar keagamaannya yaitu Hari Saraswati, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Pagawersi. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang dianggap oleh Indonesia sebagai agama yang paling awal muncul. Agama Buddha sudah dianut dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia sejak dari zaman kerajaan dahulu kala. Nama kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Nama pembawa agama Buddha ke Indonesia adalah Siddhartha Gautama. Agama Buddha muncul di Indonesia sekitar 2.500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Buddha adalah wihara. Berikut hari besar keagamaannya: Hari Katina, Hari Waisak, Hari Asada, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Keanekaragaman agama di Indonesia semakin bertambah dan bertumbuh sejak era reformasi. Agama Konghucu ditetapkan sebagai salah satu agama yang diakui dan resmi di Indonesia setelah era reformasi. Walaupun pemeluk dan penganutnya masih lumayan sedikit, tapi setiap hari perayaan hari besar agama Konghucu, seluruh pemeluk agama lainnya pasti akan selalu saling menghormati. Nama kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wongching. Nama pembawa agama Konghucu ke Indonesia adalah Konghucu. Agama Konghucu muncul di Indonesia sekitar 2.500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Litang atau Klenteng. Hari besar keagamaannya yaitu Cap Gomeh, Tahun Baru Imlek. Sekian pemahaman materi tentang agama-agama yang ada di Indonesia beserta pembahasannya. Berikut ini merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi di Indonesia. Perlu kita ketahui, konflik agama merupakan suatu pertikaian antar agama, baik antar sesama agama maupun dengan agama lain. Penyebab konflik agama ini tidak jauh disebabkan oleh masyarakat masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Seperti yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015, sebuah gereja di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil, terjadi suatu konflik yang melibatkan antara agama Kristen dengan masyarakat umat Islam. Sehingga konflik ini disiarkan oleh salah satu siaran TV nasional karena menarik perhatian pemerintah dan aparat daerah untuk menangani kasus ini. Berikut merupakan salah satu contoh terjalinnya hubungan toleransi antar umat beragama di Bali. Dalam tayangan video ini, dapat kita lihat adanya salah satu pura di Bali di mana terlihat masyarakat yang berbeda agama sedang melangsungkan ibadah dalam satu tempat yang sama. Selain itu, terlihat juga adanya rasa menghargai, toleransi, dan gotong royong meskipun berbeda agama.